Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita saling memperkenalkan diri dulu. Saya Adri Aisyah Triadi sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Andika Bayangkara, Anggi Jawa Yunita Lubis, dan Benediktus Hasuluan Pasaribu. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada materi ini adalah yang pertama tentang apa arti konsep anggaran sektor publik, yang kedua apa pengertian anggaran sektor publik, yang ketiga apa pentingnya anggaran sektor publik, yang keempat apa fungsi anggaran sektor publik, yang kelima apa saja jenis-jenis anggaran sektor publik, yang keenam apa saja prinsip anggaran sektor publik, yang ketujuh itu bagaimana proses penyajian anggaran sektor publik. Yang pertama itu adalah kita membahas latar belakang. Dalam proses manajemen organisasi, anggaran mempunyai posisi yang sangat penting karena mengungkapkan apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi merupakan proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak-gejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, semakin terdorongnya manajemen untuk menyusun strategi. Pemikiran proses akan diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Adapun jenis organisasi, swasta maupun publik, selalu terkait dengan anggaran. Proses untuk mempersiapkan anggaran disebut dengan penganggaran menurut Mardiasmo 2009. Sistem anggaran merupakan instrumen dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada dalam masyarakat. Berikutnya tentang konsep anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana pengeluaran dan penerimaan uang negara yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu. Konsep anggaran sektor publik melibatkan proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat ekonomi negara. Berikut ada konsep anggaran sektor publik menurut para ahli dan daftar pusakanya. Menurut James J. Diamond, menurut dia, anggaran sektor publik adalah suatu rencana keuangan yang menunjukkan jumlah dana yang diterima oleh pemerintah dan cara penggunaannya dalam mencapai tujuan-tujuan publik. Berikut adalah daftar pusakanya, bisa kalian lihat. Yang kedua itu menurut John M. Griesemer. Menurut dia, anggaran sektor publik adalah suatu perencanaan yang terorganisir dari sumber daya publik yang digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Daftar pustakanya bisa kalian lihat sebagai berikut. Berikutnya ada pengertian anggaran menurut para ahli dari Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu, anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan alokasi sumber daya keuangan untuk menghasilkan output ataupun outcome yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Itu bisa kalian lihat, itu bersumber dari Dian Sari Utami 2008. Berikutnya menurut Heri Harjono tahun 2010, anggaran merupakan suatu dokumen kebijakan keuangan yang menunjukkan alokasi sumber daya publik yang akan digunakan dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan pemerintah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Anggi Zahwa Yunita Lubis. Meskipun definisi anggaran menurut para ahli dapat bervariasi, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat ditemukan di antara definisi-definisi tersebut. Bersama definisi anggaran menurut para ahli. Yang pertama, anggaran merupakan suatu rencana keuangan atau dokumen kebijakan keuangan yang digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya keuangan.
Lalu yang kedua, anggaran dibuat untuk mencapai tujuan atau program tertentu dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, anggaran meliputi rencana pendapatan dan pengeluaran serta alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Lalu, adapun perbedaan definisi anggaran menurut para ahli adalah beberapa ahli mengemukakan bahwa anggaran melibatkan alokasi sumber daya keuangan untuk menghasilkan output atau outcome yang diinginkan. Sementara, ahli lainnya lebih fokus pada penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintah. Lalu yang kedua, beberapa ahli menggunakan istilah program untuk merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sementara, ahli lainnya menggunakan istilah kegiatan atau output. Lalu ada beberapa ahli juga menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang terorganisir dalam definisi anggaran, sementara ahli lainnya lebih menonjolkan aspek kebijakan keuangan. Pentingnya anggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik memiliki banyak kepentingan, baik menurut ahli dari Indonesia maupun ahli dari luar negeri. Berikut adalah beberapa pendapat dari ahli mengenai pentingnya penganggaran sektor publik. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Menurut ahli dari Indonesia, Dr. Muhammad Syafi'i Antonio 2012, yaitu penganggaran sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana publik. Dalam artikelnya yang berjudul "Penganggaran sebagai salah satu alat peningkatan akuntabilitas pemerintah", ia menyatakan bahwa penganggaran dapat menjadi alat untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintah, yaitu akuntabilitas publik, akuntabilitas finansial, dan akuntabilitas manajerial. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ahli dari luar negeri, Dr. Anwarsa 2005, dalam artikelnya yang berjudul Fiscal Decentralization and Fiscal Management in Conflict Affected in Countries, mengemukakan bahwa penganggaran sektor publik dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Ia menekankan pentingnya penganggaran yang berbasis kinerja dan transparan agar dana publik dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Profesor John D. Conroy 2012 dari Amerika Serikat, penganggaran sektor publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam artikelnya yang berjudul Public Participation in Local Government Budgeting and Finance, ia menyatakan bahwa penganggaran partisipatif dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi alokasi dana publik. Baik, di sini ada namanya fungsi anggaran sektor publik, yang dimana pengertian dari fungsi anggaran sektor publik ialah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Menurut para ahli dari Indonesia, berikut ini adalah beberapa fungsi dari anggaran sektor publik, yang dimana yang pertama ada alat perencanaan, yang dimana menurut Dr. Haryono Umar pada tahun 2010, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat perencanaan dalam mengatur penggunaan dana publik agar mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Yang kedua, ada namanya alat pengendalian, di mana menurut Dr. Edi Sutrisno tahun 2012, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat pengendalian dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan dana publik. Selanjutnya ada alat evaluasi, yang dimana menurut Dr. Yudo Anggoro pada tahun 2011, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja dan pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. Yang terakhir ada alat pengawasan, yang dimana menurut Dr. Sugeng Purwanto pada tahun 2013, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat pengawasan dalam menghindari terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik itu adalah alat untuk mencapai tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
bisa seperti meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu akan terdapat tujuan utama dari anggaran sektor publik yang akan kita bahas sebagai berikut. Tujuan utama penganggaran sektor publik yang pertama ialah allocation of resources, yaitu alokasi sumber daya. Anggaran sektor publik akan mengatur penyaluran sumber daya ke berbagai lini masyarakat. Jadi, karena masyarakat itu sendiri terdiri dari berbagai kelompok dan terdiri dari berbagai kelas dan status, maka membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini, penganggaran sektor publik akan mendistribusikan sumber daya secara tepat sasaran, sehingga pemerataan pendapatan dapat terwujud. Kemudian, tujuan kedua adalah planning and control. Melalui penganggaran sektor publik, pemerintah dapat merencanakan proyek-proyek dan program-program pembangunan ke depannya dengan melakukan kalkulasi perhitungan di anggaran tersebut. Tak hanya itu, pemerintah juga dapat melakukan pengendalian atau kontrol terhadap biaya-biaya itu dengan melakukan estimasi atau perkiraan serta forecasting atau peramalan terhadap biaya-biaya yang tak terduga untuk menjalankan program atau proyek tersebut. Kemudian, transparency and accountability. Sebagaimana yang kita tahu, anggaran sektor publik yaitu APBN harus dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perwakilan rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat ini akan melihat transparansi dan akuntabilitas dari anggaran tersebut, sehingga keputusan untuk menerima dan meneruskan anggaran sebenarnya berada di tangan mereka. Jadi disitulah letak transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran sektor publik. Sekarang kita akan melihat mengenai karakteristik penganggaran sektor publik. Anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai hakikatnya. Pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya bahwa anggaran tersebut sebelum dilaksanakan maka harus dilakukan pengujian di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam artian Dewan Perwakilan Rakyat ini akan melihat anggaran tersebut sehingga memberikan pendapat apakah anggaran tersebut realistis atau tidak. Jadi di sini letak keterbukaan anggaran tersebut. Kemudian, karakteristik ketepatan waktu. Anggaran sektor publik memiliki waktu dalam penyusunannya. Ketepatan waktu dalam anggaran sektor publik itu artinya bahwa anggaran tidak boleh terlambat dalam periode yang telah ditentukan. Kemudian ada prinsip atau karakteristik konsistensi. Konsistensi dalam anggaran sektor publik mencakup banyak hal. Namun, sebagaimana yang kita tahu, penganggaran sektor publik disebut konsisten apabila pelaporannya memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data di kertas mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Itulah yang menjadi karakteristik konsistensi dalam anggaran sektor publik. Selanjutnya, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas anggaran sektor publik dalam hal ini adalah prinsip di mana harus ada dana darurat dalam anggaran, sehingga jika ada kejadian yang tidak terduga, maka pemerintah dapat meresponnya dengan anggaran yang ada. Sebagaimana COVID dan kejadian-kejadian tak terduga lainnya seperti bencana alam, tentu tidak mungkin ditulis di anggaran pada tempat pertama. Tetapi kejadian yang tidak terduga ini harus diantisipasi dengan menyediakan dana cadangan dalam anggaran sektor publik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Pertama ada anggaran belanja, yaitu anggaran yang digunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah seperti
belanja pegawai, pemeliharaan infrastruktur, dan pengadaan barang dan jasa. Anggaran belanja ini biasanya bersifat jangka pendek. Kemudian anggaran modal merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, jalan raya, jembatan, yang pada umumnya ini semua bersifat jangka panjang, sehingga disebut modal. Kemudian anggaran pendapatan, yaitu berisi ekspektasi dan target pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, hibah, penghasilan dari bisnis BUMN, dan lainnya. Anggaran pendapatan ini akan digunakan untuk menetapkan target dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kemudian ada anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan, seperti program-program dan proyek-proyek pemerintah. Kemudian anggaran fleksibel merupakan anggaran yang dirancang untuk mengakomodasi adanya perubahan atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang membutuhkan anggaran tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip anggaran sektor publik. Prinsip pertama yang harus dipatuhi adalah prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, yang adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan dalam keadaan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa dan penyuntingan yang tidak perlu. Ini semua bertujuan agar anggaran ini dapat dipertanggungjawabkan di mata publik. Kemudian ada prinsip keterpaduan dan konsistensi. Prinsip ini mengharuskan agar bagian dari penganggaran sektor publik ini saling terhubung, sehingga disebut terpadu, dan saling konsisten. Ini semua supaya penganggaran ini dapat dicapai dengan baik dan penganggaran sektor publik dapat menjadi konsisten dan terintegrasi dengan prioritas dan tujuan jangka panjang pemerintah. Kemudian ada prinsip fleksibilitas dan responsivitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa anggaran sektor publik dapat beresponsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga disebut responsif. Dan fleksibel, bahwa penganggaran sektor publik harus dapat menyesuaikan dalam keadaan tertentu, sehingga disebut sebagai fleksibel. Kemudian ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Maksudnya, anggaran sektor publik ini harus tidak terlalu boros. Dan dana yang sudah dianggarkan harus digunakan seluruhnya secara efektif, sehingga tidak mubazir. Sehingga dana tersebut betul-betul terserap untuk program-program dan proyek-proyek yang direncanakan. Baiklah, di sini kita lanjut ke perkembangan teori penganggaran sektor publik. Yang pertama di sini ada periode tradisional sebelum tahun 1950-an, yang dimana pada periode ini penganggaran sektor publik hanya didasarkan pada kewenangan dan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya ada periode perencanaan, yang dimana dimulai pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Pada periode ini, penganggaran sektor publik mulai menerapkan dengan pendekatan perencanaan yang lebih sistematis dan lebih akurat. Selanjutnya ada periode penganggaran berbasis aktivitas yang dimulai pada tahun 1990-an sampai sekarang juga. Pada periode ini, penganggaran sektor publik didasarkan pada aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada beberapa pendekatan penganggaran pada sektor publik. Yang pertama ada namanya pendekatan tradisional. Pendekatan ini cenderung hanya memperhatikan aspek teknis dalam penganggaran sektor publik, seperti perencanaan dan pengawasan belanja.
Selanjutnya ada pendekatan perencanaan. Pendekatan ini menekankan pada perencanaan program dan kegiatan serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya ada pendekatan kinerja. Pendekatan ini menempatkan pengukuran kinerja sebagai fokus utama dalam penyusunan anggaran sektor publik. Yang terakhir ada pendekatan berbasis aktivitas. Pendekatan ini mempertimbangkan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, berikutnya kita akan membahas proses penyajian anggaran sektor publik. Nah, ini menurut Mardiasmo. Nah, yang terbagi atas 6. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan dan sumber daya. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, penentuan prioritas. Tahap ini melibatkan penentuan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Prioritas ditentukan berdasarkan tujuan dan strategis sektor publik serta urgensi dan pentingnya program dan kegiatan. Nah, yang ketiga itu penyusunan anggaran. Tahap ini melibatkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditentukan. Anggaran disusun dalam bentuk rencana kegiatan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Nah, yang keempat itu penelaahan dan persetujuan. Tahap ini melibatkan penelaahan dan persetujuan terhadap anggaran yang telah disusun. Penelaahan ini dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam sektor publik, sementara persetujuan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, yang kelima itu tentang pelaksanaan dan pengawasan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan program kegiatan serta pengawasan terhadap pengeluaran yang dilakukan. Pelaksanaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun. Nah, yang keenam itu tentang evaluasi dan perbaikan. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta perbaikan terhadap anggaran yang telah disusun. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien program dan kegiatan, sementara perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan anggaran di masa depan. Nah, berikut ini sampai disinilah materi kita. Nah, kami akan membahas tentang kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu, sistem penganggaran merupakan instrumen dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam anggota organisasi, sesuai dengan perkembangan sistem administrasi publik dan tuntutan masyarakat dalam konteks sistem sosial dan politik tertentu. Berkembanglah sistem penganggaran negara, atau yang dapat juga disebut dengan penganggaran sektor publik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam materi kami. Saya undur diri. Terima kasih.